wabarakatuh. Selamat pagi sahabat insan mulia. Salam hangat, salam semangat dari kami SDIT Insan Mulia Wonosobo. Bersama saya Sri Wijiati dan rekan saya Cuita Uci Norista dalam Karika Wonosobo. Bincang ringan Cah Wonosobo. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kita akan berbincang ringan ya Ustazah ya tentang bagaimana sih pembelajaran di era pandemi saat ini, terutama di SIT ya, Sekolah Islam Terpadu. Nah, sebelum ngobrol jauh nih Ustazah, saya mau tanya Ustazah Wiji, gimana perasaannya Ustazah nih? Sudah hampir 8 bulan ini ya kita tidak bertemu langsung dengan anak-anak, kita tidak belajar bersama anak-anak. Perasaan Ustazah bagaimana Ustazah? Alhamdulillah sejauh ini dinikmati Ustazah dan berusaha selalu semangat Ustazah. Subhanallah, masih semangat ya Ustazah ya. Semoga semangatnya Ustazah Wiji tertular ke anak-anak semua dan ke saya juga tentunya. Bagaimana dengan Ustazah Uci sendiri? Kalau saya sedih Ustazah, sedih Kenapa, ya. Kita tidak bisa bertemu anak-anak langsung, kita tidak bisa berinteraksi langsung dan lelah juga Ustazah. Kita full day kerjanya ya, dari pagi siang malam kita tetap melayani anak-anak atau harus ekstra ya Ustazah pelayanannya. Tapi kembali lagi seperti yang tadi Ustazah Wiji sampaikan ya, kita harus nikmati dan tetap semangat. Semoga pandemi ini juga segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Ustazah Uci, agar obrolan kita tambah seru dan menarik, di sini kita sudah menghadirkan narasumber yang nantinya akan sharing tentang bagaimana PJJ pada masa pandemi ini, Ustazah. Siapa ya kira-kira? Beliau adalah Ustazah Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Bagaimana Ustazah Wiji, Ustazah Uci sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga semua sahabat insan mulia juga sehat dan tetap semangat. Amin, amin. Sahabat insan mulia, beliau adalah Ustazah Himatul Maf'uah, MPDI. Beliau adalah pendidik di SDIT dan wali murid SDIT Insan Mulia Wonosobo. Langsung saja Ustazah Iya, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Ustazah Uci tentang bagaimana pelaksanaan PJJ ini. Dan sekarang saya ingin menanyakan, sebenarnya dasar dari pelaksanaan pembelajaran SIT ini selama pandemi itu seperti apa Ustazah? Yang harus dimiliki oleh seorang pendidik Ustazah. Menurut Ustazah bagaimana? Ya, terima kasih. Bismillah. Dalam kondisi apapun, baik itu kondisi normal maupun dalam kondisi pandemi seperti ini, seorang pendidik di SIT itu harus tahu dulu apa misi dan tujuan pembelajaran SIT. Nah, ini harus dipegang teguh dalam kondisi apapun. Misinya dari pembelajaran SIT itu adalah membentuk generasi yang bertakwa dan berkarakter pemimpin. Nah, ini sesuai dengan salah satu ayat dari surat Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Nah, di sini SIT, pembelajaran SIT itu ingin menjadikan generasi yang mulia di sisi Allah dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas, yaitu dengan berkarakter pemimpin tadi itu. Nah, selain misi juga harus diingat juga tujuannya dari pembelajaran SIT ini ya. Tujuannya itu memiliki 7 kompetensi, meliputi 7 kompetensi ini. Nah, dari 7 ini, yang 3 itu adalah tentang sikap. Kemudian yang 2 itu adalah tentang kognitif, dan 2 lagi itu tentang psikomotorik atau tentang keterampilan. Nah, diantaranya dari 7 itu, 1, memiliki akidah yang lurus. Kemudian yang kedua, melakukan ibadah yang benar. Yang ketiga, berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Nah, itu diantaranya dari 7 itu bisa terlihat bahwa kekhasan dari SIT itu fokusnya adalah pendidikan karakter, Ustazah. Nah, ya ini harus menjadi patokan bagi pendidik di SIT secara keseluruhan. Dasarnya itu. Nah, jadi berdasarkan apa yang disampaikan Ustazah tadi, tentunya Ustazah itu sudah melaksanakannya selama ini. Dan apakah pembelajaran di SIT ini sesuai dengan
apa yang diharapkan Ustazah khususnya pada masa Ya, pandemi masa pandemi ini ya. Apakah Iya. penanaman karakternya itu sudah sampai ke anak khususnya Ya. di khas keiteannya Ustazah? Ya, terima kasih. Kalau masa pas normal, kondisi normal, insya Allah itu semua sudah sesuai kurikulum, sudah pendidikan karakter juga sudah terlaksana. Tapi kalau dalam masa pandemi ini, ya terus terang memang belum maksimal untuk hasil pelaksanaan untuk pendidikan karakter ini, karena berbagai macam kondisi, situasi yang kadang sebagian kurang mendukung. Nah, karena apa? Karena pembelajaran SIT itu harus memenuhi 3 prinsip pembelajaran SIT. Itu menjadi ruh dalam pembelajaran. Apa saja Ada itu? 3 ya? Ya, ada 3. Ini menjadi ruhnya pembelajaran. Yang pertama sajikan. Kemudian yang kedua internalisasikan, dan yang ketiga adalah terapkan. Ini menjadi Sajikan, pokok. internalisasikan, dan Dan terapkan. Dan terapkan. Ini Ustazah Uci ya. Ya. apa saja sih itu? Ya. Apa artinya Ustazah? Ya, karena ini menjadi ruh, maka ini harus dipenuhi oleh pendidik di SIT. Mulai dari sajikan. Sajikan ini menyampaikan materi-materi keagamaan, kemudian menyampaikan pengetahuan, keterampilan, Ustazah, penugasan ya. juga. Iya. Nah, ini bisa melalui, kalau masa pandemi seperti ini bisa melalui berbagai macam media, bisa seperti berbagai macam video aplikasi gitu ya, ya, Ustazah? bisa video pembelajaran, bisa Rangkuman melalui materi Google gitu. Classroom, dan semua yang bisa dipakai untuk menyampaikan materi. Ya, Itu insya Allah betul, sudah Gus. terlaksana kalau di SIT pada waktu ini. Tapi untuk yang kedua yaitu internalisasikan. Ini yang menemui beberapa kendala. Oh, iya. Misalnya menemui beberapa kendala, diantaranya kalau internalisasikan itu kan menanamkan cinta dan giroh untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di sini itu tidak mudah kalau masa pandemi seperti ini. Mungkin kalau dalam kondisi normal masuk seperti biasanya itu bisa lebih mudah karena kita langsung berinteraksi langsung dengan anak. Mengamati ya Ustazah? Iya, mengamati, anak-anak bisa melihat, kemudian dia bisa mencontoh sehingga tertanam dalam hatinya ingin mencintai dan bisa mau melakukan girohnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau masa seperti ini kan berbagai macam background keluarga, situasi kondisi itu kita menghadapi beberapa kendala untuk menyampaikan materi itu bisa sampai ke hati. Iya. Nah, ini Berarti kalau internalisasi dibutuhkan ke contoh hati. gitu ya, Ustazah? Iya, jadi Menumbuhkan kemampuan. menumbuhan. Iya. Nah, itu kan hubungannya dengan hati. Kalau Iya. hati itu tidak bisa instan, harus berproses. Proses gitu. Iya, apalagi anak-anak yang masih usia SD iya. itu harus berproses. Nah, ini hati itu kan istilahnya kalau dalam kendaraan itu supir dalam tubuh kita. Karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Nah, kalau daging itu betul, benar, baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Tapi kalau hati itu rusak, segumpal darah itu rusak, maka seluruh tubuh itu akan rusak. Nah, apa segumpal daging itu? Itu adalah kolbun, yaitu hati tadi itu. Makanya kita dalam pembelajaran SIT itu memegang peranan penting. Kita bisa menginternalisasikan apa yang kita ajarkan itu sampai ke hati anak-anak. Ya, kalau nanti hatinya sudah bagus, sudah terinternalisasikan pembelajarannya, insya Allah yang lainnya akan lebih mudah. Itu karena itu yang paling berpengaruh dalam diri seseorang. Nah, kemudian Yang ketiga, ya, Ustazah. yang ketiga itu adalah terapkan. Mempraktekkan apa yang diajarkan itu dalam dimensi ibadah dan dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, ini juga tidak mudah pada masa pandemi seperti ini. Karena anak tidak masuk, ini butuh pembiasaan, kemudian butuh tauladan atau contoh. langsung, Iya. Iya, kalau keluarga dan lingkungannya mendukung. Nah, tapi kalau keluarga dan lingkungannya kurang mendukung, ini maka terapkan ini akan menemui beberapa kendala. Sehingga untuk pendidikan karakter itu ada yang terhambat di sini dalam ketika terapkan ini, mempraktekkan. Misalnya anak biasanya kita anjurkan untuk rajin sholat 5 waktu, kemudian membaca Al-Quran, misalnya puasa-puasa sunnah. Nah, tapi kalau di rumah tidak ada contoh, tidak ada figur yang bisa memberikan contoh anak-anak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, maka agak sulit. penanamannya juga akan terhambat. Nah, Ustazah di sekolah memang tetap harus kontinu untuk mengingatkan, tapi hanya sebatas itu ya. Iya. Mengingatkan, kemudian memberi motivasi. Lembar mutabaah gitu ya. Ya, lembar mutabaat, kemudian sharing-sharing dengan orang tua.
itu hanya sebatas itu, tapi kan kita tidak bisa langsung ke anak, gitu kan, tidak bisa. Mencontohkan langsung. Ya, mencontohkan langsung ke anak. Kemudian pembiasaan itu tergantung dari keluarga kalau masa pandemi seperti ini. Yang sering ketemu langsung gitu kan keluarga ya Ustazah? Iya, yang setiap hari ketemu kan keluarganya. Iya, gitu. kalau tadi kan ada sajikan, internalisasikan dan terapannya dan kendala-kendalanya itu Ustazah. Yeah. Nah, kalau menurut Ustazah Iya sendiri ini ada nggak sih alternatif Ustazah supaya penerapan karakter Islami itu bisa sampai ke anak-anak di saat sekarang ini? Yeah. Kalau dari gurunya mungkin terbatas, mungkin dari rumah atau bagaimana alternatifnya Ustazah? Oh iya, sebelum masuk ke situ saya ingin mengutip sedikit dalam prophetic parenting itu tentang pendapat Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Al-Khidr Husain rahimahullah. Beliau adalah mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau ini sangat menganjurkan untuk memanfaatkan masa kecil itu untuk menanamkan adab dan perilaku terpuji. Nah, ketika dalam kondisi normal itu anak-anak sekolah itu lebih fokus ke IQ, akademik gitu. Akademik. Kemudian kalau masa-masa seperti ini dari dinas sendiri kan sudah menyederhanakan kurikulum. Jadi maksudnya tidak sebanyak yang dalam kondisi normal. Otomatis anak di rumah itu lebih banyak waktu yang tersisa. Iya. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik nanti justru pendidikan karakternya akan terbengkalai, tidak tersampaikan. Betul. Makanya kita alihkan kalau di sekolahan itu dengan kurikulum sekolahan, kalau pas ketika masa pandemi ini ya kita buat kurikulum yang di rumah. Misalnya kalau zaman Rasulullah itu dicontohkan tadi seperti yang saya sampaikan tadi, penanaman adab dan perilaku terpuji, ya pembiasaan juga itu bisa pada masa Rasulullah itu sudah ada contohnya. Contohnya diantaranya anak itu diikutkan dalam majelis-majelis ilmu orang dewasa. Ini ikut pengajian. Iya, itu pengajian, kemudian anak diikutkan di situ meskipun awalnya mungkin dia tidak paham, tidak paham apa yang disampaikan itu, tapi dengan lama-kelamaan semakin dewasa itu akan memberikan efek dalam kepribadiannya kelak. Nah, kalau untuk masa pandemi ini gimana ya Ustazah? Nah, ini diantaranya tadi itu, diantaranya anak itu kalau misalnya tidak bisa menghadiri majelis-majelis ilmu karena pandemi seperti ini, bisa virtual, kan sekarang sudah banyak ya virtual. Nah, kemudian video-video pengajian yang pengajian seperti itu yang orang tua anak itu dilibatkan, diajak, menyaksikan. Biar anak itu terpatri di dalam dirinya bahwa mencintai ilmu itu juga jika dibutuhkan sekali pada masa-masa seperti ini karena menyalurkan waktu-waktu anak yang mungkin kalau tidak dimanfaatkan akan dimanfaatkan dengan hal-hal yang negatif. Kemudian bisa juga selain majelis-majelis ilmu, anak itu diberi tanggung jawab. Mungkin kalau selama ini anak SIT itu berangkat pagi pulang sore. Nah, tidak tahu pekerjaan rumah, maka pada masa seperti ini itu anak diberi tanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan rumah semampunya sesuai usianya, bisa menyapu, dari yang kecil gitu menyapu, kemudian bisa membersihkan sepedanya misalnya atau membantu ibunya di dapur. Masak, gitu ya, diberi tanggung jawab. Anak kalau diberi tanggung jawab dari kecil nanti setelah dewasa dia akan terbiasa bertanggung jawab terhadap amanah yang diembankan kepadanya. Ini bisa dimulai dari sekarang, apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Kemudian kalau yang selain tanggung jawab itu bisa juga anak dilatih untuk menumbuhkan jiwa sosial kemasyarakatannya tadi itu diantaranya dengan berempati kepada tetangganya, kepada saudaranya, ya kepada saudara yang jauh, saudara yang dekat. Itu kan kalau sekarang tidak mungkin datang, ya kita pakai virtual, pakai video call menanyakan kabar. Kalau anak dari kecil tidak diajari untuk berempati kepada orang lain, itu nanti sampai besar dia akan cuek dengan lingkungannya, tidak peduli. Ada yang sakit tidak peduli, ada yang kesusahan juga tidak peduli karena tidak dilatih dari kecil. Bahkan sama tetangga sebelah saja bisa tidak kenal. Iya, makanya itu kalau apalagi anak-anak kota, anak zaman now, itu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Fokusnya adalah untuk menumbuhkan jiwa sosial kemasyarakatannya. Karena mumpung banyak di rumah, kemudian anak diperkenalkan dengan sekitarnya. Terus adab-adab dengan lingkungan sekitar, misalnya bilang terima kasih kalau diberi, itu sudah
sudah sangat-sangat langka zaman sekarang. Anak zaman now itu kalau diberi ya sudah diam aja. Nah, mulai ini pada masa seperti ini itu difokuskan ke hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Iya, dipupuk kembali. Lagi ya karakternya itu. Kemudian bisa juga ketika bersalah suruh minta maaf. Itu juga sudah jarang. Anak zaman now itu sudah jarang. Kalau suruh minta maaf itu gengsi. Karena tidak dilatih dari kecil. Terima kasih, kemudian minta maaf. Kemudian satu lagi, kalau lewat depan orang tua itu bilang permisi, seperti itu kan juga sudah hampir terkikis dari kebiasaan-kebiasaan anak karena tidak dipupuk dari kecil. Nah, itu kalau alternatif dari saya, menurut saya itu untuk pengganti pendidikan karakter yang mungkin kita sulit untuk langsung berinteraksi dengan anak. Itu anak-anak diberi tugas yang berhubungan dengan menumbuhkan jiwa sosial kemasyarakatannya. Nanti anak-anak biar di rumah dengan bimbingan orang tua, dia bisa melakukan hal-hal yang bisa menumbuhkan kepribadiannya, terutama jiwa sosial kemasyarakatannya. Gitu. Berarti ini ya Ustazah, di masa sekarang ini peran antara pendidik maupun orang tua itu bisa saling kerjasama. Iya, harus mungkin, itu. Guru di sekolah hanya memberikan penugasan lewat virtual saja, tapi di rumah malah itu lebih utamanya ke orang tua ya Ustazah. Mereka bisa membantu dalam menumbuhkan keterampilan sosial anak-anak. Betul sekali Ustazah Uci. Iya. Ya, inti dari pembelajaran di SIT ini memang berarti karena banyak di rumah harus kerja sama orang tua ya. Ya, sahabat insan mulia, demikian tadi ya yang disampaikan oleh Ustazah I'ah sungguh sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Nah, inti dari pembelajaran SIT ini adalah tidak hanya memberikan dari segi ilmu saja kognitif, tetapi dari sisi sikap dan keterampilan itu juga lebih ditekankan. Selain itu juga anak itu tidak hanya sekedar berinteraksi dengan keluarga saja, tapi harus bersosial kemasyarakatan ya Ustazah I'ah. Jadi intinya itu harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Begitu ya Ustazah I'ah. Ya, itu harus seimbang. Terima kasih banyak Ustazah I'ah. Sama-sama. Karena sudah membersamai kita di sini. Banyak sekali yang kita peroleh ya Ustazah Uci. Terima kasih juga untuk sahabat insan mulia. Semoga sharing-sharing kita bermanfaat untuk semuanya, dan apabila sepanjang perbincangan kami ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.